Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diperkenalkan, nama saya Rasid Sariza, saya dari kelas 10-8. Dan pada kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial gimana sih caranya saya menyelesaikan semua masalah yang ada di di tabel Excel yang ada di sini. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita akan mendapati sebuah data hasil penjualan disket dari toko disket Indo ya, untuk periode Januari sampai April tahun 2000. Nah, pertama-tama untuk kita menghitung total penjualan dari disket yang ada di sini per bulannya, di sini kan ada 20, 25, 36, 37. Nah, untuk menghitung semua ini kita jumlahkan ya. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita masukkan angka pertama di sini, lalu kita seret saja seperti ini, lalu tutup kurung, enter. Dan ini adalah 118 ini adalah total dari total penjualan disket verbatim ya dari bulan Januari sampai bulan April. Nah, ini totalnya adalah segini yang terjual. Dan biar lebih mudah, kita tinggal seret saja ke bawah seperti ini. Dan dia akan langsung otomatis terisi semua. Dan sekarang kita akan menghitung untuk jumlah penjualan setiap disket ini per bulan ya, bukan satu disket ini gitu. Caranya kita sama dengan sum lagi. Kita buka kurung. Kita klik sini sebagai angka data pertama, kita seret, tutup kurung, enter. Nah, ini juga kita bisa seret. Set. Nah, untuk mencari kata-kata dari data yang ada di sini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan average ya. Nah, misalkan kita akan mencari kata-kata yang ada kata-kata penjualan di bulan Januari ya. Sebentar, kita klik, kita buka kurung, kemudian kita klik, kita seret di sini sampai data yang terakhir, terus tutup kurung dan enter. Dan kata-katanya di sini adalah 28,8. Nah, 28,8 ini kita tinggal seret seperti ini. Nah, kayak gitu teman. Dan kalau misalnya nanti kalian datanya itu komanya banyak ya, misalkan kayak gini. Ya, sebentar. Kan data aslinya kan seperti ini ya. Dia komanya banyak banget di belakang. Dan untuk mengatasi koma yang banyak kayak gini, jadinya kan nggak terlalu enak dilihat. Kita bisa gunakan format cell. Kita ke number, kita kasih di sini desimal plus ini sebagai angka desimal di belakangnya ada berapa. Kita taruh satu saja seperti ini. Kemudian oke. Nanti akan seperti ini. Kemudian untuk mencari nilai terendah dari data penjualan di bulan hasil penjualan disket yang paling rendah di bulan Januari, kita gunakan rumus min, buka kurung, sama lagi ya, kita klik satu di sini, kemudian kita seret, tutup kurung. Nah, ini untuk nilai terendahnya itu adalah di 15 dan ini betul ya. Kalau kita tinggal kita seret seperti ini ya. Nilai tertingginya kita bisa menggunakan max, sama lagi seperti min ya, hanya saja beda fungsinya saja. Nah, nilai tertinggi dari data di bulan Januari ini adalah 50, yang ini ya. Betul, ini paling tinggi nilainya. Kita seret seperti ini. Dan untuk mencari jumlah data, kita bisa menggunakan fungsi count sama dengan count, buka kurung, sama lagi kayak tadi. Ini dari sini kita seret ke bawah kayak gini teman. Sorry maaf, ini kelebihan ya. Kita bisa naikin saja. Sebentar. Kita bisa naikkan jumlah datanya. Sebentar. Kita akan lihat jumlah data yang ada di penjualan ini ya semuanya. Dan untuk jumlah datanya di sini ada 6 ya. Benar ya, di sini ada 1 2 3 4 5 6 merek disket yang terjual dalam 1 bulan seperti itu. Kita delete aja seperti ini dan ya. Ini ya teman-teman ya. Untuk hasil kita sudah menyelesaikannya, semuanya udah langsung ada datanya di sini. Kita akan lanjut lagi ke sheet yang kedua. Nah, untuk selanjutnya di sini kita dikasih data ya untuk menghitung lama kerja dari beberapa karyawan. Nah, untuk menghitung lama dari jam kerja,
gampang aja, kita bisa menggunakan sama dengan kita masuk dulu untuk jam istirahat, kemudian dikurangi dengan jam masuk pertama, terus ditambah dengan jam keluar, dikurang lagi dengan jam masuk kedua. Jadi seperti ini ya, jam istirahat pertama dikurang jam masuk jam istirahat dikurang jam masuk pertama, ditambah dengan jam keluar dikurang dengan jam masuk kedua. Kalau udah, kita tinggal klik enter. Nah, kalau sudah di sini tinggal kita kasih ke bawah. Dan ini adalah durasi mereka kerja ya, 8 jam, dan ada satu lagi itu 6 jam 25 menit. Dan untuk menghitung di sini berapa banyak upah yang dia hasilkan per jam gitu, kita bisa menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Sama dengan buka kurung, kita klik ini ya, tarif upah per jamnya berapa, kita kalikan dengan lama dia kerja dikali 24, karena satu hari itu ada 24 jam kan. Nah, kemudian kita tutup kurung lagi. Jangan lupa untuk yang bagian tarif per jam ini kita lock ya, dengan cara kita klik F4 sekali supaya nanti posisinya dia nggak berubah. Sudah, kalian tinggal kita klik enter, dan total upah yang dia dapetin per jam adalah Rp26.400. Kita tinggal scroll ke bawah, boom, dapat ya. Nah, untuk menghitung jumlah upah harian itu gampang aja ya. Kalian tinggal sama dengan seperti ini, kemudian kalian klik ya tarif upah harian ya. Jangan lupa dikasih F4 supaya nanti dia kekunci posisinya, nggak pindah-pindah, dikali dengan lama dia kerja. Sorry, ini dikasih tanda kurung dulu seperti ini, dikali 24. Dan kita scroll ke bawah. Oke teman-teman, ya, untuk menghitung jumlah bunga per bulannya dalam jangka waktu 1-12 bulan, kita akan gunakan rumus seperti ini. Sama dengan buka kurung, kita klik pokok pinjaman sekali, jangan lupa kita kasih F4 sekali ya, 2 kali, 3 kali maksudnya ya. Kalau sudah, kita tinggal tambah, kita klik lagi untuk pokok pinjamannya, kita F4 3 kali supaya dia mengunci, namun tidak mengunci sepenuhnya ya. Kemudian kita kali dengan bunganya ya kan, kita kasih F4 sekali, kita klik F4 sekali teman-teman ya, supaya dia mengunci mutlak, dikali dengan jangka waktunya, kita klik F4 nya 2 kali. Sudah, tutup kurung, kita akan bagi ya dengan jangka waktunya lagi, kita F4 2 kali, dikali dengan dibagi dengan 12, karena 1 tahun itu kan ada 12 bulan ya. Kalau sudah, tinggal kita klik enter, dan kita scroll ke bawah, lalu kita bisa langsung drag ke samping. Bam. Di seperti ini teman-teman ya, untuk laporan pembayaran dari PT Prima Motor. Case solve. Oke, ada lagi di sini teman-teman ya, sebuah data nilai dari beberapa siswa dari salah satu SMA. Nah, kita akan menghitung kata-kata terlebih dahulu teman-teman ya. Untuk menghitung kata-kata, kita bisa menggunakan rumus sama dengan average, buka kurung, kita klik 1 di sini, kita scroll ke kanan, kemudian tutup kurung, dan enter. Dan ini sudah muncul ya untuk kata-katanya. Dan biasanya tuh dia muncul kalau semisal kalau belum dikasih format cells, nanti kata-katanya akan muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, tinggal kita klik kanan, kasih format cell, kita klik format cells, kita ke number, kita kasih di sini decimal place-nya adalah 1 ya. Kita naikkan angkanya. Kalau sudah, kalian klik oke. Kita bisa scroll ke bawah. Dan sepertinya teman-teman ya, untuk kata-kata dari nilai keempat siswa ini. Dan untuk membuat keterangannya, kita nggak perlu manual satu-satu ya. Misalkan kayak tuntas, kayak misalkan seperti tuntas ya kan ya, remedial, tuntas gitu ya. Ini jangan ya.
karena ini bakal ribet banget nih. Nah, untuk membuatnya, untuk memberi keterangannya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung, if ini rata-rata ini, itu kita akan lihat di sini ya untuk terangannya. Kita perhatikan ke tabel yang ini. Kalau dia di atas 76 sama dengan tuntas ya. Kita kasih tanda panah ke kanan, 76, titik koma, tuntas. Jangan lupa kasih tanda petik ya, supaya nanti dia nggak error ya kan ya. Tutup lagi, titik koma, kita kasih tulisan remedial. Jadi ini untuk perintah true dan false ya. Kalau misalkan nanti dia di atas 76, maka akan muncul tulisan tuntas. Tapi kalau tidak di atas 76, maka nanti munculnya akan tulisan remedial. Tutup kurung, enter. Dan ini tuntas, betul ya, dia di atas 76. Kita scroll ke bawah. Seperti ini teman-teman ya, untuk datanya. Jadi ini ada 2 orang yang remedial. Dan untuk membuat predikat, kita buat di sini sama dengan, karena di sini ada 3 ya untuk predikatnya. Kalau rata-rata dia 100 maka istimewa. Kalau dia rata-ratanya lebih dari sama dengan 70 maka dia baik. Dan kalau di bawah 70 maka cukup. Nah, untuk menggunakan untuk membuat sebuah predikat, kita bisa menggunakan rumus if tambahin s-nya jadi ifs ya, karena di sini untuk predikatnya ada 3 ya. Kita buka kurung, kemudian kita klik ini, itu sama dengan 100. Sama aja ya sebenarnya kayak yang rumus if, cuma bedanya ini tuh diulang-ulang terus. Kalau dia sama dengan 100, titik koma, itu adalah istimewa ya. Lalu titik koma lagi, kalau nilai ini itu lebih dari sama dengan 70, maka jadinya baik ya. Titik koma, kalau ini itu di bawah 70, titik koma, cukup. Oh iya, jangan lupa teman-teman, ini dikasih tanda petik supaya nanti dia nggak gagal ya. Saya lupa mulu ngasih tanda petik nih. Nah, seperti ini sudah cukup. Maksudnya kita tinggal tutup kurung dan enter. Baik ya. Kita bisa scroll ke bawah. Dan seperti inilah untuk daftar nilainya sudah selesai dan case solve. Dan sekarang kita akan menggunakan rumus VLOOKUP teman-teman ya untuk di data ini. Kenapa kita pakai VLOOKUP? Karena datanya ini dia ke bawah ya. Kalau dia nanti datanya menyamping, maka kita akan menggunakan HLOOKUP seperti itu teman-teman ya. Untuk mencari harga karcis ya, untuk kita cari ini kan ada harganya nih. Ya, jika jenis karcis A itu harganya 9.500, B itu 11.000, C itu 15.000, kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP ya. Buka kurung, lookup value ini adalah kuncinya ya. Kita akan mencari datanya apa, kayak gitu. Karena kita pengen cari harga karcis dari jenis karcisnya itu jenisnya itu jenis B, yang ini. Kita klik ini ya. Kita akan mencari harga karcis yang berjenis B. Jadi kita klik ini sebagai lookup value-nya, titik koma. Table area ini adalah sumber datanya. Kita bisa ambil ini karena kita nanti sumber datanya bakal dari sini. Kita scroll. Jangan lupa ini tuh di lock ya, 1 kali mutlak supaya dia nggak pindah-pindah. Titik koma lagi, hilang. Sebentar. Titik koma. Kolom index number, nanti datanya itu akan ada di baris nomor berapa gitu ya kan ya. Baris 1 atau baris 2. Nah, kalau begini, karena harga karcis itu ada di baris kedua, maka kita akan ketikkan di sini nomor 2. Kalau nanti dia datanya ada di baris 1, ya akan jadi angkanya 1. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi kolom index number ini, itu nanti datanya, di sumber datanya ini, itu bakal muncul, ya kan, di baris nomor berapa. Kayak gitu. Kalau sudah, titik koma, kita kasih 0 alias false. Supaya nanti hasilnya itu akan benar-benar sama, tidak mendekati atau hasilnya itu ya perkiraan lah. Kita akan maunya nyari yang pasti-pasti gitu ya. Kalau udah kita tinggal klik enter. Betul ya. Harga karcis B itu adalah 11.000. Kita bisa scroll ke bawah.
Nah, kalau sudah, kita akan menghitung hasil penjualannya. Ini gampang ya. Kita bisa kalikan ini dengan ini, kemudian enter. Ini hasil penjualannya ya. Kita bisa ke bawah seperti ini. Nah, supaya nanti datanya itu angkanya itu nggak pusing dilihat, kita bisa menggunakan yang namanya format cells. Sekali lagi kita pakai format cells ya. Kemudian kita ke accounting. Nah, ini klik OK. Lalu ke bawah. Nah, ini kan lebih enak dilihat nih. Kalau sudah di sini, kita akan menghitung penjualan bersihnya itu berapa sih. Nah, untuk menghitung penjualan bersihnya, di sini kita pakai sama dengan hasil penjualan dikali, kita buka kurung di sini, pajak tontonan ditambah dengan bonus karyawan. Tutup kurung, kemudian enter. Nah, karena datanya masih berupa angka biasa kayak gini, kita bisa pakai format cells ya. Kita ke accounting, lalu OK. Lalu kita scroll ke bawah, dan seperti ini ya. Penjualan bersihnya sudah ketahuan, dan case solve. Oke, kita lanjut lagi teman-teman di sini. Kita akan mencari merek kendaraan dari beberapa kode kendaraan yang ada di sini teman-teman ya. Nah, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Namun VLOOKUP ini bukan VLOOKUP biasa. Kita akan menggunakan beberapa rumus VLOOKUP, yakni VLOOKUP left, mid, dan right. Untuk rumusnya kita masukkan di sini sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Nah, di sini kita tulis left seperti ini. Karena kita mau mencari merek kendaraan, dan merek kendaraan itu kodenya ada di awal ya. Kayak Mercy itu kodenya ZA yang ini, lalu Ferrari itu ZB, BMW itu ZC, dan Renault itu ZD ya. Berarti ini kan ada di kiri ya. Maka kita gunakan VLOOKUP left seperti itu, VLOOKUP kiri. Kemudian kita buka kurung. Nah, kita akan pilih ini, pilih kode kendaraannya sebagai titik acuannya ya. Kita akan mencari dari kode kendaraan yang di sini. Nah, ini 6 cards ini artinya adalah jumlah huruf yang ada gitu. Nah, karena di sini untuk merek mobil itu setiap kode kendaraan itu hurufnya cuma 2 ya, maka di sini kita tulis 2 kayak gitu. Jadi nanti acuannya dia akan di sebelah kiri di 2 huruf pertama dari sebelah kiri kayak gitu. Kalau udah kita tinggal tutup kurung. Nah, kalau udah jangan lupa titik koma. Nah, lalu kita akan ke sumber ini, sumber tabelnya, alias kita akan mencari data itu sumbernya dari mana. Yakni di sini ya. Udah, jangan lupa kita kunci F4 sekali, sebentar. Ini juga F4 sekali supaya dia kuncinya benar-benar mengunci gitu ya, dia nggak pindah-pindah. Nah, nanti untuk datanya itu merek kendaraan itu ada di baris kedua ya. Ini kan 1, ini 2 ya. Nanti dia akan muncul di baris kedua. Jadi kita tulis di sini 2 ya. Lalu kita ketik 0 ya. Untuk hasilnya itu akan benar-benar akurat sesuai dengan yang ada di sini gitu ya. Nah, bener ya. ZA itu untuk Mercy gitu. Kita tinggal scroll ke bawah. Betul ya? Ferrari ya, ZB, ZC, BMW, apa nih? ZD ini untuk Renault kayak gitu. Lalu tahun kendaraan kita akan cari lagi di sini. Untuk tahun kendaraan sendiri itu ada BE1 dan CE2 ya. Ini tuh di tengah ya. Nih. Tengah begini. Maka kalau seperti ini kita gunakan lagi rumus VLOOKUP, namun mid kita pakai mid ya, karena di tengah. Jadi kita pakai VLOOKUP namun untuk rumus yang untuk huruf yang di tengah ya. Buka kurung. Sama lagi. Kita klik ini. Kita akan cari tahun kendaraannya berdasarkan kode yang ada di sini. Titik koma. Nah, start number ini itu maksudnya adalah ini kalau dari kiri itu angka ini huruf keberapa gitu ya. Karena dia di sini BE1 itu huruf ketiga, maka di sini kita klik 3. Titik koma. 6 cari ini banyaknya huruf ya, sama kayak tadi. Yakni 3. Tutup kurung. Titik koma lagi. Sumber datanya dari mana? Dari sini. Dari sini ya. Jangan lupa dua-dua dikunci. Untuk memastikan tidak berpindah tempat. Titik koma lagi. Salah. Hilangnya. Nanti datanya akan muncul di
bagi sama berapa ya? Nomor 2 ya. Karena ini tahun kendaraan dari baris nomor 2. Titik koma lagi 0 supaya hasilnya benar-benar pas. Tutup kurung dan enter. Benar ya? 2007. BE1 itu untuk tahun 2007. Kita scroll. Nah, betul ya. Dari jenis kendaraan, kita bisa pakai VLOOKUP. Ya. Buka kurung. Karena untuk jenis kendaraannya itu ada di belakang, ini di belakang ya. KTB untuk bis, untuk bus ya kan ya. KRS itu untuk sedan, KTM itu untuk minibus. Nah, kita bisa gunakan VLOOKUP right ya, karena nanti dia akan ada di sebelah kanan. Buka kurung lagi, kita pilih lagi ini. Ini langkahnya sama ya seperti dengan VLOOKUP left. Sama aja. Hurufnya ada berapa sih ini? Ada 3 ya. KTB 3 tuh. Tutup kurung, titik koma. Sumber datanya dari mana? Dari sini. F4 jangan lupa kunci dua-duanya supaya dia tidak pindah kemana-mana. Titik koma lagi. Nanti dia akan muncul di baris nomor 2. Yang ini ya. Titik koma lagi. 0. Tutup kurung. Enter. Nah, bener ya. Bis. Kita tinggal scroll ke bawah. Sorry, ini scroll ke bawah. Nah, kalau udah. Nah, selanjutnya di sini teman-teman, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP ya. Kenapa pakai VLOOKUP? Karena datanya ini menyamping, ya. Ini jenisnya, ini tarifnya. Ini kan dia beda ya. Ini tuh judulnya di atas, isinya di bawah. Kalau ini enggak, ini judulnya di samping, terus isinya ke samping juga, kayak gini. Ini tuh VLOOKUP ya. Pokoknya VLOOKUP itu dia datanya nyamping. Kita bisa gunakan sama dengan VLOOKUP. Buka kurung. Data acuannya di sini kita akan berdasarkan jenis kendaraannya untuk tarifnya. Titik koma, table array ini untuk sumber datanya. Titik koma sama ini ya. Cuman kalau ini itu beda ya. Nanti dia akan salah ini maksudnya nanti dia akan muncul di baris nomor berapa ya. Nanti dia akan muncul di baris nomor berapa untuk untuk datanya. Ini kan ada 1, ini ada 2 ya. Nah, karena nanti tarifnya akan muncul di baris kedua, maka di sini kita tulis angka 2. Titik koma 0 kayak biasa. Tutup kurung, enter. Nah, ini udah ada nih. Supaya lebih enak kita pakai format cell supaya nanti angkanya nggak pusing. Accounting. Scroll ke bawah. Nah, ini kalau nggak dikunci nih. Ini saya nggak kunci ya. Jadi error di hasilnya. Jadi langkahnya kita mesti kunci. Sekali aja. Buat ngunci absolut ya. Biar dia nggak pindah-pindah. Kalau begini tandanya, nah tuh gede ya. Kalau udah, tinggal kita kali ini aja nih, ya kan? Ini kali ini. Nah ya udah, kebawain aja, ya. Potongan. Nah kalau kayak gini, ini, ya kan? Bukan di dalam sini deh. Itu yang gak musik kereta nih di sini. Di dalam bukan di bawah, Nah, untuk menentukan biaya potongan setelah potongan ya, kita akan gunakan sama dengan bukan itu. Dikali dalam kurung 1 dikurang. Iya. Ini potongan. Tutup kurung, enter. Nah, kita bisa pakai format cell lagi supaya lebih enak. Accounting supaya nanti dia jadinya bentuknya duit. Kalau udah tinggal seperti ini. Nah, sudah ya. Case solve. Nah, selanjutnya kita akan mencari jenis mobil berdasarkan kode. Nah, ini kita nggak mesti pakai yang left yang kayak tadi ya. Kita bisa pakai sama dengan VLOOKUP biasa, ya kan? Untuk buka kurung. Kita akan cari jenis mobil ini berdasarkan apa? Berdasarkan kode yang ada di sini. Titik koma. Sumber datanya dari sini. Sorry. Scroll. Titik koma. Nanti datanya akan muncul di baris nomor berapa, maksudnya deret nomor berapa. Ya ini nomor 2 ya. Ini jenis mobilnya. Titik koma 0 tutup kurung. Oh, jangan lupa ini dikunci ya. Ini mesti dikunci nih. Sekali aja. Kalau udah tinggal scroll ke bawah. Nah, muncul kan? Kalau udah, nih kita bisa copy aja rumusnya, paste ke sini. Salah. Bentar sebentar.
Ini udah. Ini paste. Nah, karena kita akan mencari tarif per jamnya, dan tarif per jam itu ada di deret nomor 3, maka di sini kita tinggal ubah aja untuk kolom index numbernya yang ini jadi nomor 3. Kalau udah, scroll ke bawah. Nah, kan lebih enak ya. Kalau udah, sini tinggal kita sama dengan tarif per jam dikali lama sewa. Kalau udah, enter. Kalau udah, tinggal di kebawahin. Nah, ini kan udah nih. Kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita kasih diskonnya. Nah, diskonnya ini kan ada di sini. Kita bisa pakai tadi lagi tuh rumusnya, VLOOKUP, paste di sini ya. Bisa CTRL plus P atau bisa klik kanan paste kayak gini. Ya, sama aja sih sebenarnya. Nah, diskon ini kan ada di baris nomor 4 ya. Dia di baris terakhir nih, paling pojok. Jadi di sini tinggal kita ubah aja untuk kolom indeks numbernya jadi nomor 4. Terus scroll ke bawah. Selesai. Ya, kita pakai rumus lagi di sini. Sama dengan biaya sewa dikurang dalam kurung biaya sewa dikali dengan diskon. Tutup kurung, enter. Terus kita tinggal scroll aja ke bawah. Bam. Selesai ya. Case solve. Oke, kalau udah, ini soal terakhir, kita disuruh mencari jenis buku dan biaya sewanya. Nah, ini tuh sama juga salah satu jenis dari data VLOOKUP ya. Judulnya di samping dan terus dia itu tipikal datanya itu menyamping gitu, bukan ke bawah. Kalau seperti ini, kita gunakan sama dengan VLOOKUP, tutup kurung, buka kurung. Kita akan mencari jenis buku berdasarkan dengan kodenya. Kita klik di sini, titik koma. Sumber data dari mana? Dari sini. Titik koma lagi. Jangan lupa dikunci. Itu dia tuh kuncinya. Titik koma. Nanti dia akan muncul di baris nomor berapa datanya. Karena jenis buku itu ada di baris nomor 2. Di deret nomor 2. Maka kita akan tulis ini angka 2. Titik koma. 0. Tutup kurung. Enter. Bener ya? B itu untuk buku fisika. Kalau kita scroll ke bawah. Nah. Kalau udah di sini, ini kita tinggal copy aja nih. Apa namanya tuh? Rumusnya ya. Copy. Kita escape. Kita paste di sini, klik kanan paste. Selesai. Nah, yang ini untuk yang akan ada di deret nomor berapa? Kita ubah, ya kan? Untuk sewa per hari itu karena ada di deret nomor 3 di paling bawah. Maka di sini kita akan ubah jadi angka 3. Enter. Nah, bener ya? 100. Kiminya kita ubah. Kita seret dan 100 juga. Kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kalau udah, kita kalikan saja dua ini ya. Ini sewa per hari dikali dengan lama pinjam. Ini boleh terbalik ya. Jadi 1.200. Oke. Case solve. Seperti itu teman ya untuk penyelesaian dari semua slide ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, selesai. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.